Pada bulan Oktober 1813, bumi bergetar karena beban 500 juta orang. Di Leipzig, pertempuran terbesar dalam sejarah Eropa akan menentukan nasib sebuah benua. Selama bertahun-tahun, Napoleon Bonaparte telah memerintah Eropa bak raksasa, tetapi kini segalanya akan berubah. Pria yang dulunya menggambar ulang batas wilayah dengan sekilas pandang kini menyaksikan mereka mengepungnya. Kekaisarannya runtuh, musuh-musuhnya bertambah banyak, dan bayang-bayang kekalahan semakin panjang setiap harinya. Ini adalah kisah pertempuran bangsa-bangsa. Pertempuran yang menghancurkan sebuah kekaisaran dan menandai awal kejatuhan Napoleon. Bayangan di atas Eropa. Tahun 1813 menandai hampir 1 dekade Napoleon menguasai Eropa seperti papan catur miliknya sendiri. Angin dingin musim gugur menyapu jantung Eropa, membawa aroma mesiu, lumpur, dan hantu-hantu kekaisaran. Napoleon Bonaparte, yang dulunya penguasa benua yang tak tertandingi, kini menghadapi krisis terbesar dalam masa pemerintahannya. 9 tahun telah berlalu sejak ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. 9 tahun sejak pasukannya bertempur di seluruh Eropa bagaikan badai yang tak terhentikan. Namun kini zaman telah berubah. Perang yang panjang dan melelahkan di Spanyol telah menguras habis Prancis. Apa yang seharusnya menjadi penaklukan telah berubah menjadi mimpi buruk perang gerilya, penyergapan, dan atrisi. Pasukan Inggris bersama patriot Spanyol dan sekutu Portugis telah menantang elang-elang Prancis. Dan kini, kemenangan mereka telah sempurna. Legiun Prancis yang dulu tak terkalahkan telah didesak mundur melintasi Pyrenees dan pasukan Inggris, Spanyol, Portugis di bawah pimpinan Adipati Wellington yang gigih sedang berbaris untuk menyerang Prancis. Sementara itu, badai yang lebih dahsyat sedang berkumpul di timur. Di Jerman, hal yang tak terbayangkan telah terjadi. Bavaria, salah satu sekutu tertua Napoleon di Konfederasi Rhine, telah berbalik melawannya, bergabung dengan barisan koalisi ke-6 yang semakin membesar. Satu persatu, sekutu lama meninggalkan kaisar yang pernah mendikte nasib para raja. Kini, di tengah Saxon, Napoleon mendapati dirinya dikepung oleh 4 pasukan besar yang berdatangan dari segala arah, bagai serigala yang mendekati singa yang terluka. Mereka bukanlah lawan yang sama yang pernah ia hancurkan di masa kejayaan Austerlitz dan Jena. Penghinaan dan kekalahan telak di tangan Prancis telah membekas dalam jiwa Rusia, Prusia, dan Austria. Mereka telah belajar, mereka telah beradaptasi, mereka telah membangun kembali pasukan mereka, melatih kembali para perwira mereka, dan menempa kembali semangat mereka dalam api kekalahan. Mereka tidak lagi berbaris dalam barisan buta menuju rahang artileri Napoleon. Mereka tidak lagi meremehkan kecemerlangan orang yang telah menghancurkan kekaisaran-kekaisaran. Kini, mereka datang untuknya, bersatu, terorganisir, dan sabar. Dan mereka datang dalam jumlah yang belum pernah dilihat Eropa sebelumnya di satu medan perang. Pada titik ini, pasukan terbesar dari pasukan ini adalah tentara Bohemia, sebuah koalisi besar di bawah komando Marsekal Lapangan Austria Karl Philipp, Pangeran Schwarzenberg. Pasukannya bagaikan kekaisaran yang bergerak cepat dengan hampir 200.000 prajurit yang dikerahkan dari seluruh penjuru Eropa Tengah, ditemani 790 meriam yang bergemuruh bagai guntur di kejauhan saat mereka maju menuju Saxon. Pasukan Austria bermantel putih berkilau, grenadier Rusia yang ditempa oleh salju tahun 1812, dan prajurit infanteri Prusia berwajah muram yang telah bersumpah untuk membalas dendam atas Jena dan Auerstedt. Semuanya berbaris di bawah panji-panji koalisi. Di utara, Marsekal Lapangan Blücher yang gigih memimpin tentara Silesia maju ke selatan dengan agresi khasnya. Di sampingnya berdiri sosok lain, hantu dari masa lalu Napoleon sendiri. Jean-Baptiste Bernadotte yang dulunya salah satu Marsekal Kaisar, kini putra mahkota Swedia, memimpin tentara utara melawan mantan tuannya. Bersama-sama mereka memimpin 130.000 tentara dan lebih dari 500 senjata. Gelombang baja bergulung menuju dataran Leipzig.
Lebih jauh ke tenggara, Jenderal Bennigsen dan tentara Polandianya memperketat cengkeraman mereka di sekitar Dresden, membawa tambahan 34.000 tentara dan 135 senjata. Secara keseluruhan, koalisi mengerahkan lebih dari 360.000 pasukan dan 1.500 meriam, dengan Rusia menyediakan sebagian besar pasukan dan kekuatan. Koalisi ini merupakan aliansi balas dendam yang lahir dari reruntuhan Moskow, Abu Wina, dan penghinaan Berlin. Dan inti dari aliansi ini adalah satu tujuan mereka yang tak kenal lelah: mengakhiri kekuasaan Napoleon Bonaparte. Pasukan Utara Bernadotte, sebuah suara baru yang aneh terdengar di seluruh ladang. Itu adalah artileri roket Inggris, pasukan percobaan kecil yang dipersenjatai dengan roket Kongreve yang menakutkan. Roket-roket itu sangat tidak akurat, tidak dapat diandalkan, dan menakutkan. Saat ditembakkan, mereka melesat di medan perang bak iblis yang dilepaskan, meninggalkan jejak api di langit. Hulu ledaknya yang meledak dapat menghancurkan formasi dari jarak dekat, meskipun pergerakannya yang tak menentu seringkali membuat mereka sama berbahayanya bagi kawan maupun lawan. Namun, mereka tetap mewakili masa depan. Rumor pertama tentang jenis peperangan baru. Badai dahsyat ini dihadapi oleh pasukan Napoleon yang babak belur, berlumuran darah, tetapi belum hancur. Banyak prajuritnya telah gugur di salju Rusia atau perbukitan Spanyol, tetapi mereka yang tersisa adalah baja keras Grande Armée, pasukan yang telah berbaris dari Kairo ke Moskow di bawah bayang-bayang elang kekaisaran. Di antara mereka terdapat hantu-hantu kejayaan masa lalu: Murat, Raja Napoli yang flamboyan, dengan pasukan kavalerinya yang masih menjadi kebanggaan Eropa; Ney, yang paling berani dari yang berani, yang keberaniannya tak terbayangkan; dan para rekrutan muda yang melibatkan anak-anak laki-laki yang usianya belum cukup untuk memimpin. Anak-anak laki-laki ini dilatih dengan tergesa-gesa untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para pahlawan yang gugur. Mereka masih mentah, belum teruji, tetapi mata mereka membara dengan kesetiaan yang sama kuatnya kepada pria yang mereka sebut l'Empereur. Napoleon tahu peluangnya. Ia tahu ia kalah jumlah hampir 2-1. Namun ia juga tahu bahwa dalam kekacauan perang, jumlah semata tidak menentukan nasib. Selama bertahun-tahun, ia telah menantang peluang yang mustahil dan mengukir kemenangan dari keputusasaan. Kini, dikelilingi oleh pasukan terhebat yang pernah dibentuk Eropa, ia bersiap untuk melakukannya sekali lagi. Pada titik ini, nasib sebuah kekaisaran dan mungkin juga nasib Eropa sendiri akan segera ditentukan di dataran Saxon. Dan saat kabut musim gugur menyelimuti Leipzig, Kaisar Prancis memandang cakrawala dan menunggu badai reda. Tentara kaisar yang tersebar di seluruh peta Eropa, sisa-sisa Grande Armée Napoleon yang dulu tak tergoyahkan terpencar terisolasi dan dikepung oleh hantu-hantu kekuatan mereka sebelumnya. Sekitar 140.000 tentara Prancis yang setia hingga akhir, terjebak di benteng-benteng dan kota-kota yang kini terisolasi di balik garis pertahanan musuh. Mereka bukanlah detasemen kecil, melainkan korps utuh, veteran Austerlitz, Wagram, dan Moskow, dan mereka kini tak dapat berbuat apa-apa untuk membantu kaisar mereka. Di Danzig, korps ke-10 Jenderal Rapp bertahan dengan gigih di tembok kota, dikelilingi oleh meriam-meriam Prusia dan infanteri Rusia. Di Dresden, korps pertama Marsekal Sansir terjebak dalam pengepungan yang sia-sia. Jauh di utara, di Hamburg, Marsekal Davout juga dikenal sebagai Marsekal Besi. Ia bertahan dengan gigih bersama korps ke-13-nya, menentang seruan berulang kali untuk menyerah. Ia bersumpah untuk mempertahankan posnya hingga peluru terakhir. Puluhan garnisun kecil tersebar di peta, dari Oder hingga Vistula, pulau-pulau perlawanan yang sepi, bertahan sia-sia melawan gelombang laut yang mendekat. Orang-orang ini berani, disiplin, dan setia, tetapi bagi Napoleon mereka tak terjangkau. Setiap senapan dan meriam yang terkunci di benteng-benteng itu berarti berkurang satu orang yang bisa ia bawa ke Leipzig.
Setiap prajurit yang terjebak di belakang garis musuh sudah dianggap sebagai hantu yang hilang. Pedang Kaisar memang kuat, tetapi jari-jarinya terlepas dari gagangnya. Napoleon sendiri berdiri sekitar 30 km di utara Leipzig, sementara pasukan utamanya berkemah di sepanjang pedesaan Saxon yang bergelombang. Di selatan, Marsekal Joachim Murat, Raja Napoli yang flamboyan, memimpin 90.000 prajurit, mengawasi mendekatnya tentara Bohemia pimpinan Schwarzenberg. Pada titik ini, Kaisar mempelajari peta-petanya di bawah langit Oktober yang kelabu. Situasinya memang genting, tetapi belum sepenuhnya tanpa harapan. Jika ia bisa bergerak cepat, ia mungkin masih bisa meraih kemenangan dari kekacauan. Rencananya berani, khas naluri kilat Napoleon. Ia akan segera bergerak ke selatan untuk bergabung dengan Murat, menyatukan pasukan mereka, dan menghancurkan Schwarzenberg sebelum Blücher dan Bernadotte tiba dari utara. Satu serangan mungkin menghancurkan rencana sekutu sebelum benar-benar dimulai. Maka ia pun memberi perintah dan itu adalah manuver yang pantas bagi sang panglima. Namun, seperti yang sering terjadi dalam perang, rencana yang ditulis di atas perkamen jarang lolos dari tembakan pertama. Di dekat desa kecil Saxon, Liebert-Wolkwitz, Murat mendapati dirinya terseret ke medan perang lebih cepat dari perkiraan. Barisan depan koalisi yang bergerak lebih cepat daripada yang diperkirakan bertabrakan dengan barisan kavalerinya, dan apa yang awalnya merupakan pertempuran kecil berubah menjadi salah satu pertempuran kavaleri terhebat dalam sejarah Eropa. Dataran bergetar di bawah gemuruh derap kaki kuda. 12.000 penunggang kuda bertempur melintasi padang terbuka, pedang-pedang berkilauan dalam cahaya redup, panji-panji berkibar tertiup angin, para cuirassier Prancis dengan pelindung dada baja berkilauan menyerbu barisan dragun Prusia dan prajurit berkuda Austria. Sementara itu, Murat berkuda di tengah pertempuran sengit, helmnya yang berbulu memantulkan sinar matahari bagai suar. Ia berada di mana-mana sekaligus, meneriakkan perintah, mengerahkan pasukannya, memimpin serangan seolah dirasuki semangat pertempuran itu sendiri. Pada suatu saat yang genting, ia mendapati dirinya terkepung, terputus, dan barisan kavaleri Prusia mendekat. Raja Napoli nyaris lolos dari maut sementara kudanya melesat di bawahnya dan seragamnya robek berkeping-keping. Meskipun demikian, ia menolak mundur hingga terompet terakhir berbunyi. Ketika debu mereda, medan pertempuran dipenuhi mayat dan kuda-kuda yang patah. Kedua belah pihak kehilangan sekitar 2.000 prajurit, meskipun sekutu berhasil mempertahankan posisi. Kemenangan ini memang kecil bagi koalisi, tetapi menjadi peringatan bagi Napoleon. Musuh mendekat lebih cepat dari yang dibayangkannya. Pada pagi hari tanggal 16 Oktober, Napoleon telah mengumpulkan seluruh pasukannya di selatan Leipzig. Perkemahan Prancis membentang bermil-mil jauhnya. Asap dari ratusan api unggun bercampur dengan kabut yang mengepul dari sungai Pleiße. Para perwira meneriakkan perintah, kuda-kuda meringkik, dan genderang berdentuman menembus kabut. Bagi banyak prajurit, ini akan menjadi fajar terakhir mereka. Di seberang sungai, koalisi bersiap untuk bertempur. Marsekal lapangan Schwarzenberg berhati-hati namun terikat oleh kehendak raja mengambil alih komando pasukan sekutu. Melawan saran para jenderal Rusia, ia mengerahkan pasukannya di kedua sisi sungai Pleiße, sebuah langkah berisiko yang akan melumpuhkan koordinasinya sepanjang hari. Sungai itu, yang sempit namun berbahaya, akan menjadi penghalang di antara sayap-sayapnya sendiri. Napoleon langsung menyadari kelemahannya. Jika ia bisa menyerang dengan keras dan cepat, ia mungkin akan merobek garis pertahanan Schwarzenberg yang terbagi sebelum Blücher atau Bernadotte tiba untuk menutup jebakan. Ia mempercayakan sektor utara kepada Marsekal Ney, yang paling berani dari yang berani, dan memerintahkannya untuk mengawasi pasukan Blücher dan Bernadotte. Namun, Napoleon yakin pasukan tersebut masih 1 hari perjalanan lagi, sehingga karena tidak sabar untuk menyerang, ia memanggil kembali sebagian besar pasukan Ney ke selatan untuk bergabung dalam serangan utamanya. Sayangnya, ini adalah kesalahan perhitungan yang fatal. Sementara itu, Schwarzenberg sudah tahu apa yang tidak diketahui Napoleon, bahwa pasukan Prusia dan Swedia jauh lebih dekat daripada yang diduga Kaisar, dan bahwa tentara Polandia,
pimpinan Bennigsen juga bergerak maju dari Dresden. Rahang jebakan itu mulai menutup. Schwarzenberg mungkin menyandang gelar panglima tertinggi, tetapi di atasnya ada 3 kaisar dan raja, masing-masing dengan harga diri dan ambisi mereka sendiri. Kaisar Austria, Tsar Rusia, dan Raja Prusia semuanya duduk di markas Schwarzenberg, masing-masing menuntut untuk didengar, masing-masing ikut campur dalam strategi. Setiap keputusan diperlambat oleh argumen, dan setiap gerakan tertunda oleh protokol. Schwarzenberg harus menyeimbangkan ego dengan cermat sebagaimana ia menyeimbangkan pasukan. Sementara Napoleon dapat mengubah kampanye hanya dengan 1 kata, koalisi membutuhkan dewan, tanda tangan, dan kompromi. Namun entah bagaimana, di tengah kekacauan ini sebuah rencana muncul. Kelompok Korps Jenderal Wittgenstein akan memimpin serangan, maju dalam 4 kolom utama, didukung oleh 2 pasukan sayap Austria di sebelah barat Pleiße. Tujuannya adalah menerobos posisi Prancis di selatan Leipzig dan langsung menyerang kota. Operasi ini sangat besar dan sulit, tetapi akan segera memicu kekacauan di dataran Sakson. Pukul 8 pagi, keheningan itu sirna. Sebuah bombardir dimulai di sepanjang garis depan dengan ratusan meriam menyemburkan api dan asap ke dalam kabut. Tanah bergetar hebat di bawah gemuruh itu. Resimen Rusia, Austria, dan Prusia maju menembus ladang-ladang yang dingin dan berlumpur. Seragam mereka basah kuyup, bayonet berkilauan dalam cahaya redup. Desa Wachau yang dikuasai infanteri Prancis adalah yang pertama merasakan badai. Pasukan Rusia menyerbu maju, menyerbu rumah-rumah dan kebun dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Untuk sesaat bendera 3 warna menghilang di bawah lautan hijau Rusia. Namun kemudian, dari balik kabut, artileri Prancis membuka jalan dengan meriam-meriam besi besar yang menyalak dari jarak dekat, merobek celah berdarah di antara barisan. Mereka tetap maju tanpa henti, meneriakkan "Hore!" seraya maju. Napoleon menyaksikan dari atas bukit rendah tanpa ekspresi. Atas perintahnya, Korps kedua Jenderal Victor melancarkan serangan balasan. Gendang-gendang Prancis menabuh drum dan infanteri bermantel biru menyerbu maju menembus asap. Bayonet berkibar. Pertempuran berubah menjadi brutal dan intim dengan orang-orang yang bergulat, mencekik dan menusuk di jalur-jalur sempit Wachau. Setelah semuanya berakhir, 3 warna Prancis kembali berkibar di atas desa yang hancur. Namun kemenangan itu belum sepenuhnya. Pasukan Rusia berkumpul kembali dan datang berulang kali. Menjelang tengah hari, Wachau telah berpindah tangan 3 kali. Setiap serangan lebih ganas daripada sebelumnya, dan ini baru permulaan. Pertempuran bangsa-bangsa telah dimulai, dan Eropa sendiri akan gemetar sebelum berakhir. Kebakaran di Saksoni. Matahari terbit di atas Saksen pada 16 Oktober 1813 di tengah kabut asap dan bubuk mesiu. Deru meriam tak henti-hentinya sejak fajar, dan ladang-ladang di selatan Leipzig dengan cepat berubah menjadi tungku darah dan besi. Desa-desa kecil Saksen termasuk Wachau, Liebert-Wolkwitz, Markkleeberg, dan Dölitz dibantai ke dalam buku sejarah. Setiap persimpangan jalan, setiap halaman gereja, setiap kebun buah menjadi benteng. Setiap lahan pertanian diperjualbelikan lagi dalam asap senapan dan kematian. Di Markkleeberg, di sepanjang sayap kiri koalisi, Jenderal Prusia Kleist memimpin Korps kedua melawan pasukan Polandia, pimpinan Jenderal Dombrowski. Orang-orang yang berjuang bukan hanya untuk Prancis tetapi juga untuk impian Polandia yang terlahir kembali. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Pasukan Prusia menyerbu melintasi ladang, jenderang ditabuh saat mereka maju dengan tembakan senapan yang membara. Para pembela Polandia menembak dari balik tembok dan pagar tanaman. Panji-panji 3 warna mereka berkibar menantang. Udara dipenuhi asap senapan, bau mesiu dan keringat. Jam demi jam, pertempuran berkecamuk dari jalan ke jalan. Ketika akhirnya pasukan Prusia berhasil menerobos barikade, para pembela membalas dengan bayonet dan pedang, memukul mundur mereka. Mayat-mayat bergelimpangan di ambang pintu dan di sepanjang tepi sungai. Tetapi tidak ada pihak yang menyerah hingga pasukan Polandia yang berdarah dan kelelahan akhirnya terdesak keluar. Markkleeberg telah jatuh, tetapi dengan harga yang sangat mahal.
Ladang-ladang dipenuhi mayat dan orang-orang yang sekarat. Jeritan orang-orang yang terluka bercampur dengan gemuruh meriam yang masih menggema di dekatnya. Di sebelah barat, di tepi kiri Sungai Pleiße, Korps kedua Austria di bawah Jenderal Merveld bergerak maju melintasi tanah berawa dan retak. Sasaran mereka, Desa Connewitz dan Dölitz yang menjaga sisi selatan Prancis. Medannya bagaikan mimpi buruk dengan rawa-rawa yang menelan sepatu bot dan roda meriam, sungai-sungai memerah karena darah. Tembakan senapan Prancis menghujani dari rumah-rumah pertanian batu, dan setiap pagar atau parit menjadi jebakan maut. Pasukan Austria menyerang berulang kali. Barisan mereka terkoyak oleh artileri yang tersembunyi di antara pepohonan willow. Serangan mereka ke Connewitz tersendat di tengah kekacauan dan kebingungan. Tetapi di Dölitz, setelah pertempuran sengit, mereka berhasil mendapatkan pijakan dengan beberapa jalan yang hancur, yang dibeli dengan ratusan nyawa. Itu kemajuan, tetapi dibayar dengan penderitaan. Para perwira garis Austria bisa melihat panji kaisar mereka berkibar di kejauhan, tetapi sungai dan asap membuatnya tak terjangkau. Di sisi timur, sekitar pukul 10 pagi, pertempuran kembali memanas. Korps Austria keempat pimpinan Jenderal Klenau maju ke Kolmberg, sebuah punggung bukit yang mendominasi ladang-ladang di dekat Liebertwolkwitz. Dataran tinggi tersebut menawarkan landasan yang sempurna untuk artileri. Siapapun yang menguasainya dapat menghujani musuh di bawahnya. Pasukan Austria menyerbu bukit di bawah tembakan gencar Prancis. Meriam mereka meraung-raung saat mereka membentuk barisan. Asap menutupi pemandangan dan dari punggung bukit mereka dapat melihat pos pengamatan Napoleon, sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Gallows Hill. Tempat sang kaisar sendiri menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung, diam dan tak bergerak. Teleskopnya tertuju pada gerak maju pasukan Austria. Raut wajah Napoleon tak terbaca, lalu dengan satu perintah ia membalas. Ia memanggil Korps ke-9 Augereau dan Garda Muda, pasukan cadangan elitnya, gambaran yang tepat dari kebanggaan militer Prancis. Di sebelah kiri, Korps ke-11 Marsekal MacDonald bergerak ke posisinya. Barisan pasukan mereka yang bermantel biru tampak di balik kabut pagi. Atas aba-abanya, serangan balik Prancis dimulai. Pasukan MacDonald menyerbu maju bagai gelombang baja. Mereka merebut kembali Kolmberg dalam serangan menanjak yang dahsyat, mendorong pasukan Austria mundur dari puncak. Liebertwolkwitz pun takluk dihantam serangan balasan. Bayonet-bayonet Prancis berkilauan di bawah sinar matahari saat mereka mengejar musuh-musuh mereka melintasi ladang di kejauhan. Namun, seiring pasukan Prancis maju, gumaman bergema di antara barisan mereka. Menjelang siang, serangan koalisi terhenti. Setiap inci yang mereka raih telah direbut kembali oleh serangan balik Napoleon. Ladang-ladang di selatan Leipzig berlumuran darah, namun garis pertahanan hampir tak bergerak. Namun di satu sisi krusial, jauh di barat, keberuntungan berpihak pada Prancis. Korps ketiga Austria pimpinan Jenderal Gyulay mengikuti perintah untuk mengancam garis belakang Napoleon, maju menuju Lindenau, gerbang menuju jalan barat, satu-satunya rute mundur Napoleon menuju Prancis. Medannya berawa, dilintasi tanggul dan sungai, tetapi pasukan Austria terus maju dengan artileri mereka yang menggelegar. Napoleon tidak bisa mengambil risiko kehilangan jalan itu. Jika Lindenau jatuh, seluruh pasukannya bisa terjebak di Leipzig. Ia segera memerintahkan Marsekal Ney untuk mengalihkan Korps keempat Bertrand ke utara untuk mempertahankan desa itu dengan segala cara. Namun, keputusan ini harus dibayar mahal. Pasukan itu seharusnya bergabung dalam serangan utama Napoleon di Schwarzenberg. Tetapi kini, mereka terdesak di Lindenau, berjuang untuk membuka jalur pelarian kaisar. Setiap kali ia mengerahkan pasukan cadangan, satu pasukan berkurang dan mengganggu keseimbangan di selatan. Dan kemudian, bencana yang sesungguhnya tiba. Laporan mulai berdatangan dari markas Ney, pasukan Silesia pimpinan Blücher yang diperkirakan berjarak 1 hari perjalanan sudah tiba. Kuda perang Prusia tua itu telah mendengar suara tembakan meriam di selatan dan memacu pasukannya maju menembus malam. Kini, Korps ke-6 Marmont
yang menjaga sektor utara terpaksa berbalik arah menghadapi ancaman tak terduga ini. Bentrokan terjadi di Möckern, sebuah desa kecil di barat laut Leipzig. Di sana marinir Prancis, termasuk pasukan elit Kaisar, mempertahankan setiap rumah, setiap tembok taman, melawan seluruh korps Prusia. Udara dipenuhi suara tembakan yang menggelegar dan jeritan orang-orang yang terluka. Pasukan Polandia pimpinan Dąbrowski yang masih terguncang akibat pertempuran mereka sebelumnya di Markkleeberg menahan Wiederich dari serangan Rusia. Ternyata Napoleon salah. Blücher tidak akan lama lagi. Dia sudah di sini dan sudah menyerang. Wajah Kaisar memucat ketika laporan-laporan itu berdatangan. Rencananya untuk melancarkan serangan dahsyat ke selatan berantakan sebelum dimulai. Sementara itu Blücher tidak berniat menunggu perintah atau koordinasi. Ia menginginkan darah. Jika ia bisa mengalihkan perhatian Napoleon ke utara, memaksanya untuk mengerahkan pasukan menjauh dari Schwarzenberg, sisa koalisi akan mendapatkan waktu untuk pulih dan mengatur ulang diri. Pada titik ini, pertempuran di Möckern berlangsung sengit. Resimen Prusia dan Rusia terus-menerus menyerang pertahanan Prancis. Mayat-mayat mereka berjatuhan di depan barikade. Namun perlahan, jumlah pasukan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Pasukan Prancis ditindas habis-habisan, satu demi satu, jam demi jam. Dan dalam kekacauan itu, Blücher berhasil mencapai apa yang ia harapkan. Ia mengalihkan perhatian Kaisar dan meringankan tekanan pada pasukan Schwarzenberg yang kelelahan di selatan. Dalam sehari saja, amarah sang Prusia tua itu mungkin bisa menyelamatkan koalisi dari kekalahan total. Menjelang sore, posisi Kaisar sudah genting, tetapi belum kalah. Di seluruh medan perang, ia kalah jumlah, tetapi di selatan melawan pasukan Schwarzenberg, ia masih unggul tipis dalam jumlah. Jumlahnya memang lebih kecil dari yang direncanakannya, dan terus menyusut setiap jamnya, tetapi itu berarti sesuatu. Schwarzenberg dan Tsar Alexander bergegas mengumpulkan pasukan cadangan mereka, namun karena tergesa-gesa banyak dari mereka terjebak di sisi sungai Pleiße yang salah, tak mampu mencapai medan pertempuran. Jam-jam berharga berlalu begitu saja saat sekutu berjuang melewati rawa-rawa dan jembatan. Napoleon melihat kesempatannya, sekarang atau tidak sama sekali, dan pada pukul 14.00 perintah diberikan. Sederet 180 meriam Prancis melepaskan tembakan serempak, diiringi baterai besar yang menggetarkan tanah bagai guntur. Langit menghitam karena asap saat peluru melesat melintasi ladang, menghantam posisi Austria dan Rusia. Barisan depan sekutu runtuh di bawah serangan gencar. Kemudian, infanteri Prancis maju bersama Korps kedua Victor, Korps kelima Lauriston dan Garda Muda dengan tabuhan jenderang mereka yang menggema bak detak jantung tentara. Di belakang mereka, Murat mengumpulkan 10.000 pasukan berkuda, 2 korps lengkap, dan pasukan kavaleri terhebat yang pernah dikerahkan Prancis sejak zaman Austerlitz. Murat mengangkat pedangnya dan bertempur demi Kaisar. Mereka menerjang garis koalisi bagai longsoran salju hidup. Divisi kavaleri berat ke-1 menerobos ke baterai besar musuh, menghabisi para penembak di pos mereka. Untuk sesaat yang singkat dan memukau, jalan menuju kemenangan tampak terbuka lebar ketika pedang-pedang Prancis berkilauan di depan mata ketiga raja itu sendiri. Alexander dari Rusia, Frederick William dari Prusia, dan Francis dari Austria. Namun kemenangan itu segera berubah menjadi kekacauan. Tanah yang berlumpur akibat hujan dan berlubang-lubang memecah serangan. Kuda-kuda terhuyung dan skuadron-skuadron berhamburan saat momentum melemah, dan dari selatan terdengar gemuruh pasukan cuirassier Austria dan kavaleri Garda Rusia menyerbu untuk menghadapi mereka. Bentrokan berikutnya sangat dahsyat dengan ribuan penunggang kuda bertabrakan dalam badai baja. Saat senja mulai turun, nasib kekaisaran-kekaisaran berada di ujung tanduk. Trompet Kalvari. Bagi banyak prajurit, ini akan menjadi fajar terakhir mereka. Di seberang sungai, koalisi bersiap untuk bertempur. Marsekal lapangan Schwarzenberg berhati-hati namun terikat oleh kehendak raja mengambil alih komando pasukan sekutu.
Melawan saran para jenderal Rusia, ia mengerahkan pasukannya di kedua sisi Sungai Pleise, sebuah langkah berisiko yang akan melumpuhkan koordinasinya sepanjang hari. Sungai itu, yang sempit namun berbahaya, akan menjadi penghalang di antara sayap-sayapnya sendiri. Napoleon langsung menyadari kelemahannya. Jika ia bisa menyerang dengan keras dan cepat, ia mungkin akan merobek garis pertahanan Schwarzenberg yang terbagi sebelum Blücher atau Bernadotte tiba untuk menutup jebakan. Ia mempercayakan sektor utara kepada Marshal Ney, yang paling berani dari yang berani, dan memerintahkannya untuk mengawasi pasukan Blücher dan Bernadotte. Namun, Napoleon yakin pasukan tersebut masih 1 hari perjalanan lagi, sehingga karena tidak sabar untuk menyerang, ia memanggil kembali sebagian besar pasukan Ney ke selatan untuk bergabung dalam serangan utamanya. Sayangnya, ini adalah kesalahan perhitungan yang fatal. Sementara itu, Schwarzenberg sudah tahu apa yang tidak diketahui Napoleon, bahwa pasukan Prusia dan Swedia jauh lebih dekat daripada yang diduga Kaisar, dan bahwa tentara Polandia, pimpinan Bennigsen, juga bergerak maju dari Dresden. Rahang jebakan itu mulai menutup. Schwarzenberg mungkin menyandang gelar panglima tertinggi, tetapi di atasnya ada 3 kaisar dan raja, masing-masing dengan harga diri dan ambisi mereka sendiri. Kaisar Austria, Tsar Rusia, dan Raja Prusia semuanya duduk di markas Schwarzenberg, masing-masing menuntut untuk didengar, masing-masing ikut campur dalam strategi. Setiap keputusan diperlambat oleh argumen dan setiap gerakan tertunda oleh protokol. Schwarzenberg harus menyeimbangkan ego dengan cermat sebagaimana ia menyeimbangkan pasukan. Sementara Napoleon dapat mengubah kampanye hanya dengan 1 kata, koalisi membutuhkan dewan, tanda tangan, dan kompromi. Namun entah bagaimana, di tengah kekacauan ini sebuah rencana muncul. Kelompok Korps Jenderal Wittgenstein akan memimpin serangan, maju dalam 4 kolom utama, didukung oleh 2 pasukan sayap Austria di sebelah barat Pleise. Tujuannya adalah menerobos posisi Prancis di selatan Leipzig dan langsung menyerang kota. Operasi ini sangat besar dan sulit, tetapi akan segera memicu kekacauan di dataran Sakson. Pukul 8 pagi, keheningan itu sirna. Sebuah bombardir dimulai di sepanjang garis depan dengan ratusan meriam menyemburkan api dan asap ke dalam kabut. Tanah bergetar hebat di bawah gemuruh itu. Resimen Rusia, Austria, dan Prusia maju menembus ladang-ladang yang dingin dan berlumpur. Seragam mereka basah kuyup, bayonet berkilauan dalam cahaya redup. Desa Wachau, yang dikuasai infanteri Prancis, adalah yang pertama merasakan badai. Pasukan Rusia menyerbu maju, menyerbu rumah-rumah dan kebun dalam pertempuran jarak dekat yang brutal. Untuk sesaat, bendera 3 warna menghilang di bawah lautan hijau Rusia. Namun kemudian, dari balik kabut, artileri Prancis membuka jalan dengan meriam-meriam besi besar yang menyalak dari jarak dekat, merobek celah berdarah di antara barisan. Mereka tetap maju tanpa henti, meneriakkan "Hore!" seraya maju. Napoleon menyaksikan dari atas bukit rendah tanpa ekspresi. Atas perintahnya, Korps kedua Jenderal Victor melancarkan serangan balasan. Gendang-gendang Prancis menabuh drum dan infanteri bermantel biru menyerbu maju menembus asap. Bayonet berkibar. Pertempuran berubah menjadi brutal dan intim dengan orang-orang yang bergulat, mencekik dan menusuk di jalur-jalur sempit Wachau. Setelah semuanya berakhir, 3 warna Prancis kembali berkibar di atas desa yang hancur. Namun kemenangan itu belum sepenuhnya. Pasukan Rusia berkumpul kembali dan datang berulang kali. Menjelang tengah hari, Wachau telah berpindah tangan 3 kali. Setiap serangan lebih ganas daripada sebelumnya, dan ini baru permulaan. Pertempuran bangsa-bangsa telah dimulai, dan Eropa sendiri akan gemetar sebelum berakhir. Saat senja menjelang pukul 18.00, suara tembakan akhirnya berhenti. Medan perang membentang bermil-mil jauhnya, bagaikan gurun api dan mayat. Udara dipenuhi asap tebal dan erangan korban luka. Hari pertama pertempuran bangsa-bangsa berakhir sebagai hari penuh amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Eropa. Pasukan Napoleon telah menderita 25.000 korban, sekutu setidaknya 30.000. Ia hampir meraih kemenangan, tetapi kesempatan untuk melakukan serangan yang menentukan telah lenyap dari genggamannya bagai pasir. Sang kaisar berdiri diam di senja hari,
Siluetnya tergambar di antara desa-desa yang terbakar di sekitar Leipzig. Ia tahu bahwa waktu yang dulunya sekutu terbesarnya kini berbalik melawannya. Akhirnya, pagi menyingsing kelabu dan getir. Ladang-ladang masih dipenuhi puing-puing perang, meriam yang hancur, pedang yang patah, dan ratusan bangsa yang gugur. Bagi kedua pasukan, Minggu 17 Oktober membawa perasaan rapuh dan gelisah. Para prajurit terlalu lelah untuk bertempur. Senapan-senapan itu sunyi, kecuali sesekali terdengar letupan senapan penembak jitu. Para prajurit Napoleon terbaring di tempat mereka bertempur, tertidur di lumpur, mencengkeram kotak-kotak peluru kosong. Bahkan Kaisar pun tampak lelah karena seragamnya berlumuran debu dan asap, wajahnya pucat pasi. Ia tahu pasukannya butuh istirahat, tetapi lebih dari itu mereka membutuhkan amunisi, makanan, dan waktu. Semua itu tak ia miliki dalam jumlah berlimpah. Dari Jenderal Polandia Poniatowski, Kaisar menerima laporan suram bahwa Korps ke-8 telah kehilangan sepertiga pasukannya dan banyak perwira. Semua persediaan amunisi telah habis, dan keterlambatan pasokan akan menghancurkan mereka karena mereka tidak dapat mempertahankan pertempuran, bahkan untuk 1 jam pun. Kaisar membaca catatan itu dalam diam, lalu melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di dalam mantelnya. Namun, tak ada balasan yang bisa ia berikan. Sore itu, Napoleon mengambil langkah nekat. Ia mengirim pesan kepada ayah mertuanya, Kaisar Francis I dari Austria, mengusulkan gencatan senjata. Ia bahkan menawarkan konsesi dengan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang yang pernah mendiktekan syarat-syarat kepada Eropa. Namun, sekutu tak lagi tertarik pada perdamaian. Mereka kini tahu bahwa mereka telah menjebaknya, mengepungnya, memotongnya, dan berdarah-darah. Setiap jam yang berlalu membawa bala bantuan baru bagi mereka. Waktu sendiri telah menjadi senjata terhebat mereka. Sementara front selatan beristirahat, front utara menolak untuk tidur. Blücher, sang Prusia yang gigih, melanjutkan serangannya dengan keganasan yang baru. Infanteri Rusia menyerbu desa-desa Eutrich dan Gohlis. Bayonet mereka berkilat menembus kabut. Lebih jauh ke barat, pasukan berkuda Rusia menyerang Korps Kavaleri ketiga Arigi, menghabisi sebagian pasukan dalam pusaran pedang dan asap. Napoleon dapat mendengar deru senjata dari utara, pengingat lain bahwa badai semakin mendekat. Hari itu, 14.000 bala bantuan tiba untuk Prancis bersama Korps ke-7 Rainier, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Saxon yang masih bertempur di bawah komando Napoleon. Kedatangan mereka sempat mengangkat moral, tetapi itu adalah secercah cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat. Bahkan ketika mereka bergabung dengan barisan Prancis, pasukan koalisi bertambah kuat. Lebih dari 100.000 pasukan baru tiba bersama Korps Pertama Austria pimpinan Colloredo, Tentara Polandia pimpinan Bennigsen, dan Tentara Utara pimpinan Bernadotte. Hanya Bernadotte, mantan marsekal Prancis yang kini menjadi putra mahkota Swedia, yang maju perlahan seolah ragu apakah akan menghancurkan mantan majikannya atau melihatnya tumbang di bawah beban orang lain. Perasaan itu tak bertahan lama. Pasukan Napoleon yang lelah dan kelaparan menghadapi musuh yang semakin kuat setiap jamnya. Dan di Cakrawala, asap api unggun yang baru menyala memberitahunya apa yang sudah ia ketahui. Sayangnya, pertempuran bangsa-bangsa belum berakhir, malah baru saja dimulai. Bayangan kekalahan. Menjelang fajar 18 Oktober 1813, gelombang sejarah berbalik melawan Napoleon Bonaparte. Ia pernah menghadapi kesulitan besar sebelumnya di Austerlitz, di mana ia menang melawan 3 kaisar, Jena, di mana ia menghancurkan Prusia dalam hitungan hari. Namun kali ini berbeda. Kini badai telah berkumpul dari segala arah dan orang yang pernah menaklukkan Eropa terkepung. Pada hari itu, Kaisar akan menghadapi pasukan yang hampir 2 kali lipat kekuatannya. Nasib telah berubah, bukan lagi soal kemenangan, melainkan soal bertahan hidup. Kaisar Prancis mulai merencanakan sesuatu yang belum pernah direncanakannya selama hampir 1 dekade, mundur. Saat matahari terbit Senin pagi itu, cahaya pertamanya menampakkan pemandangan yang menakjubkan. Di padang terbuka seluas 40 mil persegi,
Pertempuran terbesar yang pernah disaksikan Eropa akan segera dimulai. Hampir 500.000 tentara dari seluruh penjuru benua kini saling berhadapan. 2.000 meriam siap siaga, moncongnya berkilauan di bawah sinar matahari Oktober yang pucat. Panji-panji Prancis, Prusia, Austria, Rusia, Swedia, Polandia, Italia, Belanda, dan bahkan Inggris berkibar tertiup angin dingin. Setiap orang di medan perang percaya bahwa sejarah menyaksikan dari atas. Ini bukan sekadar kampanye biasa. Ini adalah pertempuran bangsa-bangsa, sebuah perjuangan untuk menentukan masa depan Eropa. Menyadari bahwa posisinya tak dapat bertahan selamanya, Napoleon mulai menarik kembali pasukannya yang tersebar ke dalam lingkaran pertahanan yang lebih rapat dan lebih kuat di sekitar Leipzig. Setiap resimen, setiap senjata, setiap petak wilayah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ia memerintahkan Korps keempat Marsekal Bertrand untuk bergerak ke barat, menuju jembatan di Lindenau untuk mengamankan jalur mundur pasukan, satu-satunya jalan yang masih mengarah kembali ke Prancis. Ke tempat Bertrand, ia mengirim 2 divisi garda muda di bawah Marsekal Mortier, pasukan yang baru saja melewati masa muda mereka tetapi sudah ditempa oleh api. Mereka mengambil posisi di jalan-jalan dan taman-taman Lindenau bersumpah akan mati sebelum membiarkan jalan jatuh ke tangan musuh. Sementara itu, Komandan Sekutu, Marsekal Lapangan Schwarzenberg, bersiap untuk menutup jebakan itu untuk selamanya. Rencananya berani, 6 serangan konvergen, semuanya bertujuan untuk menghancurkan perimeter Napoleon yang semakin mengecil dan menghalangi jalannya. Saat matahari terbit, pertempuran besar dimulai lagi. Sekitar pukul 8 pagi, gemuruh meriam pertama menggelegar di front selatan. Infanteri Austria yang bergerak maju menembus asap dan kabut, menyerbu desa Dölitz, memaksa pasukan Prancis mundur. Namun para Marsekal Napoleon belum terkalahkan. Marsekal Oudinot melancarkan serangan balik di depan satu divisi garda muda yang terdiri dari orang-orang berwajah masih mulus, tetapi mata mereka sudah berpengalaman perang. Serangan mereka cepat dan dahsyat. Pasukan Austria diusir dari Dölitz, meninggalkan jalanan penuh dengan mayat mereka. Pembalikan itu mengejutkan Schwarzenberg. Ia mengira pasukan Napoleon akan terpecah belah, alih-alih membalas dengan amarah seperti binatang buas yang terpojok. Karena khawatir, ia segera mengirim perintah untuk menarik Korps ketiga Gyulai dari posisi sayapnya guna memperkuat garis selatan. Lebih jauh ke timur, pasukan Jenderal Barclay de Tolly maju melewati desa-desa Wachau dan Liebert-Wolkwitz. Namun, di tempat yang dulu mereka temukan perlawanan, kini hanya ada keheningan yang aneh. Garda belakang Prancis telah mundur, hanya meninggalkan mayat dan reruntuhan yang membara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, pasukan Barclay maju tanpa perlawanan, tetapi rasanya kurang seperti kemenangan, melainkan lebih seperti berjalan melewati kuburan pasukan. Barclay menghentikan lajunya, waspada terhadap penyergapan, dan menunggu tentara Polandia pimpinan Bennigsen bergerak di sisi kanannya sebelum kembali maju. Pasukan Jenderal Bennigsen kemudian harus bergerak paling jauh, tertatih-tatih melintasi tanah yang terkoyak dan berlumpur akibat hujan dan tembakan meriam selama berhari-hari. Namun menjelang siang, mereka mencapai tujuan mereka, memukul mundur infanteri Marsekal MacDonald dalam pertempuran sengit. Garis pertahanan Prancis melengkung, tetapi tidak patah karena pasukan MacDonald bertempur bak singa, meskipun mereka mundur sedikit demi sedikit. Ketika pasukan Bennigsen akhirnya merebut posisi mereka, mereka berhenti menunggu kedatangan tentara utara. Namun, tentara utara tidak terlihat dimanapun. Namun, tentara utara di bawah putra mahkota Bernadotte dari Swedia bergerak lamban, barisannya merayap maju menembus kabut. Bernadotte pernah menjadi Marsekal Prancis, salah satu letnan Napoleon, sebelum menukar bendera 3 warna dengan bendera biru dan emas Swedia. Kini saat ia berbaris melawan mantan kaisarnya, keraguan menggerogotinya. Setiap tembakan meriam yang melesat di kejauhan mengingatkannya pada pria yang pernah ia layani dan mungkin masih ia takuti. Kehati-hatiannya menuai kritik pedas dari sekutu-sekutunya. Beberapa orang bergosip bahwa ia sengaja menahan diri, enggan menghadapi murka Napoleon secara langsung. Apapun alasannya,
Keterlambatannya meninggalkan celah di garis pertahanan sekutu yang mungkin masih bisa dimanfaatkan Napoleon. Namun tidak demikian halnya dengan Blücher, kuda perang Prusia kuno. Ketika Bernadotte ragu-ragu, Blücher menyerang. Bahkan dengan pasukannya yang kelelahan dan berlumuran darah akibat pertempuran di Mokern, ia mengerahkan infanteri Rusia ke pertahanan utara Leipzig. Serangan itu brutal dan tak henti-hentinya, dengan barisan pasukan Rusia menyerbu tembok kota dengan tembakan dan peluru. Namun, pertahanan Napoleon tetap kokoh. Meriam-meriam Prancis yang menembak dari jarak dekat membuat lubang menganga di barisan yang maju. Ketika asap menghilang, ribuan orang Rusia terbaring mati, dan mereka yang selamat terhuyung mundur, meninggalkan medan pertempuran penuh mayat. Namun, Blücher tak mau tinggal diam. Serangannya meskipun memakan biaya besar, terus menekan. Akhirnya memaksa Napoleon untuk membagi pasukannya yang sudah tegang. Menjelang pukul 14.00, Kaisar terdesak di segala lini, namun masih bertahan. Pandangannya kini tertuju pada desa Probstheide, sekelompok kecil rumah dan kebun yang berdiri di jantung garis depan selatannya. Jika Probstheide jatuh, jalan menuju Leipzig akan terbuka. Jika bertahan, Prancis masih bisa berpegang teguh pada harapan. Desa itu telah berubah menjadi benteng, barikade gerobak terbalik, dan puing-puing menghalangi setiap jalan. Jendela-jendela dipenuhi musketir dan meriam ditempatkan untuk menyapu setiap jalan dengan peluru anggur. Benteng ini diserang oleh Korps kedua Prusia pimpinan Kleist. Serangan mereka tak henti-hentinya dengan gelombang demi gelombang infanteri yang maju menembus asap dan api. Pasukan Prancis membalas mereka dengan tembakan-tembakan voli yang terencana, merobohkan barisan pertama, lalu barisan kedua. Udara dipenuhi jeritan dan desisan peluru senapan. Pertempuran segera berubah menjadi kekacauan. Rumah-rumah terbakar, tembok-tembok runtuh, dan pasukan Prusia masih terus menyerang. Beberapa resimen kehilangan separuh pasukan mereka dalam 1 jam. 3 jenderal Prancis gugur saat mengatur pertahanan. Jasad mereka terbawa asap. Napoleon menatap dengan muram api Probstheide yang membumbung tinggi ke langit. Ia tahu desa itu harus dipertahankan dengan segala cara. Ia menoleh ke arah tongkatnya dan memberi satu perintah, kirim Friant dan Garda. Divisi Garda Lama pimpinan Jenderal Friant yang terdiri dari pasukan dari Mesir, Austerlitz, dan Moskow berbaris menuju kobaran api. Bayonet mereka berkilau, wajah mereka mengeras bagai batu. Saat mereka memasuki desa yang terbakar, rekan-rekan mereka bersorak bak pahlawan yang bersorak menuju legenda. Pertempuran Probstheide kelak menjadi salah satu pertempuran paling brutal dalam Perang Napoleon. Sebuah pertempuran yang melambangkan keberanian terakhir Grande Armée yang penuh keputusasaan. Pertempuran berlanjut. Pada pagi hari tanggal 19 Oktober 1813, medan perang yang luas di sekitar Leipzig kembali berguncang. Api hari ketiga berakhir dengan kebuntuan, tetapi saat fajar menyingsing, keseimbangan akhirnya runtuh tak terelakkan. Di utara, pasukan utara putra mahkota Bernadotte akhirnya bergabung dalam pertempuran dengan kekuatan penuh. Komitmennya yang telah lama tertunda kini menjadi pukulan telak. Di seberang ladang dekat Schönefeld, tanah bergetar saat Marsekal Marmont mengumpulkan sisa-sisa pasukannya yang babak belur. Ia telah mengumpulkan 137 senjata, menempatkannya dalam barisan yang tegas dan disiplin, menyemburkan asap dan api ke arah pasukan Rusia yang maju. Namun Bernadotte sudah siap. Pangeran Swedia mengerahkan 200 meriam sebagai balasan dengan dinding besi dan api yang membalas artileri Napoleon dengan amarah yang menggetarkan bumi. Para prajurit menghilang dalam kepulan asap, jeritan mereka tenggelam dalam deru senjata. Selama berjam-jam, tak satu pun pihak mampu bergerak maju karena pembantaian yang terjadi terlalu dahsyat. Ladang-ladang Saksoni yang dulunya hijau kini tak lebih dari gurun pasir penuh mayat, roda-roda patah, dan meriam yang hancur. Sekitar pukul 15.00, tragedi berikutnya dimulai. Korps Prusia von Bülow bergerak maju di bawah perlindungan pasukan Jäger Austria dan ditemani oleh satu detasemen roket kecil Inggris, melancarkan serangan sengit ke desa Paunsdorf.
Deru aneh roket Kongreve melesat menembus asap, meledak dengan jejak jeritan yang menakutkan semua orang. Menghadapi serangan ini, Korps ke-7 Jenderal Rainier, yang sebagian besar terdiri dari pasukan Saxon yang kelelahan, tak berdaya. Bagi bangsa Saxon, perang telah menjadi tak tertahankan. Ladang mereka hancur, rumah mereka dibakar, keluarga mereka tercerai-berai. Mereka tidak lagi berjuang demi kejayaan Napoleon. Mereka hanya mendambakan perdamaian. Kemudian, dalam satu momen yang mengejutkan, kesetiaan mereka pun pudar. Sekitar 3.000 tentara Saxon tiba-tiba berbalik, meninggalkan posisi mereka, mengibarkan bendera putih dan berbaris menuju musuh. Mereka disambut sorak-sorai oleh mantan musuh mereka saat melintasi garis pertahanan. Pembelotan itu membuat lubang di garis pertahanan utara Napoleon, luka pada pasukannya dan juga harga dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah memerintah Eropa dengan rasa takut dan kesetiaan. Kini, bahkan itu pun runtuh. Celah itu segera diisi oleh pasukan kavaleri Garda. Bulu-bulu mereka hitam karena asap, wajah mereka sekeras besi. Mereka menyerbu untuk menutup celah, menghunus pedang, bertempur seperti orang yang tahu kiamat sudah dekat. Namun, kemajuan koalisi kini tak terbendung. Raksasa bangsa mendesak dari segala arah. Saat senja tiba, pertempuran mencapai puncaknya yang mengerikan. Di bawah tekanan Rusia yang tak henti-hentinya, Marmont terpaksa meninggalkan reruntuhan Schönefeld yang kini terbakar habis-habisan. Di sebelah barat, pasukan Prusia merebut Sellerhausen, semakin mempererat cengkraman mereka. Di selatan, Probstheida entah bagaimana masih bertahan, tetapi hanya sedikit. Setiap jalan menjadi kuburan, setiap tembok penuh dengan lubang bekas tembakan. Para pembela Prancis telah bertempur tanpa makanan, tanpa istirahat, dan hampir tanpa amunisi. Senapan mereka kotor, meriam mereka tak bersuara, namun mereka tetap bertempur. Menjelang malam, kedua pasukan telah menderita 25.000 korban lagi. Ladang-ladang di sekitar Leipzig kini berlumuran darah dan berserakan reruntuhan sebuah kekaisaran. Pasukan Napoleon kelelahan, kalah jumlah, terkepung dan hanya tersisa peluru terakhir. Akhirnya ketika asap mulai menghilang di hari terakhir, Kaisar memberikan perintah yang telah lama ia takuti. Kita mundur. Di bawah naungan kegelapan dan kabut tebal musim gugur, Grande Armée mulai mundur ke Leipzig. Awalnya, gerakan itu hening. Hanya derak sepatu bot, derit gerobak, dan isak tangis teredam para pria yang terlalu lelah untuk berbicara. Pukul 4 pagi, barisan pertama mulai menyeberangi sungai Elster mundur ke barat menuju Prancis. Hanya ada satu jembatan yang menandakan satu jalur penyelamat di atas air yang gelap dan tenang. Waktu dan material untuk membangun lebih banyak penyeberangan telah tersedia. Namun, di tengah kekacauan dan kebingungan pertempuran, tak seorang pun memberi perintah. Kesalahan itu sama mematikannya dengan tembakan senapan. Di Leipzig, situasinya sangat memprihatinkan. Tidak ada rencana yang jelas untuk pertahanan kota. Hanya ada beberapa unit yang belum terbentuk sempurna. Polandia, Saxon, Westphalia, dan Jerman yang pernah bertempur untuk Napoleon, tetapi kini mempertanyakan alasannya. Di antara mereka terdapat 20.000 orang terluka terbaring di gereja, rumah, dan ruang bawah tanah. Sebagian besar tidak dapat diselamatkan. Pukul 10 pagi, Napoleon sendiri meninggalkan kota. Di belakangnya, kekacauan meletus. Jalan-jalan sempit abad pertengahan dipenuhi pasukan kuda dan meriam, semuanya berusaha mencapai jembatan. Gerobak-gerobak terbalik, menghalangi jalan. Para perwira meneriakkan perintah yang tak seorang pun dapat dengar. Penabuh drum menabuh sinyal mundur, trompet berbunyi, dan gemuruh senjata koalisi semakin dekat. Kemudian pukul 10.30 pagi, tembakan pertama mulai berjatuhan. Sekutu telah melancarkan serangan besar-besaran dari utara, timur, dan selatan, menghancurkan pertahanan kota. Unit-unit garda belakang Prancis bertempur mati-matian di gerbang, bertahan selama mungkin. Namun tak lama kemudian, musuh menyerbu dari rumah ke rumah, dengan bayonet ke bayonet, di tengah jeritan warga sipil dan gemuruh tembok yang runtuh. Leipzig terbakar.
Di bawah jembatan Elster, para insinyur telah menambatkan sebuah tongkang berisi bubuk mesiu, sebuah tindakan pencegahan yang dimaksudkan untuk menghancurkan penyeberangan setelah pasukan berhasil melarikan diri. Pukul 14.00, ketika pasukan Rusia muncul di tepi seberang, seorang kopral yang gugup salah mengira momen itu. Karena yakin musuh telah menyeberang, ia pun menyalakan sumbunya. Ledakan itu dahsyat. Dalam sekejap, jembatan yang kebetulan menjadi satu-satunya rute pelarian Napoleon lenyap ditelan kobaran api dan asap. Ledakan itu menjebak 30.000 prajurit dan 30 jenderal di sisi sungai yang salah. Suara ledakan itu diikuti oleh jeritan, kekacauan, dan kepanikan yang menyebar bak api. Orang-orang berhamburan ke tepi sungai, beberapa mencoba berenang, yang lain menceburkan diri ke air dengan putus asa. Di antara mereka yang terjebak adalah Pangeran Józef Poniatowski, komandan Polandia gagah berani yang baru saja diangkat Napoleon menjadi marsekal Prancis 3 hari sebelumnya. Satu-satunya orang asing yang pernah menerima gelar tersebut. Terluka di beberapa tempat, seragamnya robek dan berlumuran darah, ia menolak untuk menyerah. Dengan menunggang kudanya, ia langsung melesat ke sungai. Anak buahnya menyaksikan dalam diam saat ia menghilang di balik kabut. Di tengah perjalanan, kudanya tersandung. Tepi sungai yang curam dan berlumpur runtuh di bawah mereka. Kuda itu berguling, menjepitnya di bawah air. Ketika kekacauan mereda, harapan sang pangeran Polandia dan bangsanya pun sirna. Marsekal MacDonald juga terjebak di sisi seberang. Tak mau menyerah, ia mencari jalan lain untuk menyeberang dan menemukan 2 pohon tumbang terhampar seperti jembatan darurat di atas arus deras. Sambil menyeimbangkan diri di batang-batang pohon, ia mulai menyeberang, tetapi angin kencang dan jubahnya terasa berat, jadi ia melepaskannya. Ia hampir menyeberang ketika yang lain mencoba menyusul. Beban pohon-pohon itu mengguncang pepohonan dan ia pun jatuh ke air. Ia mendarat dengan keras, tetapi selamat. Sambil merangkak menaiki tebing berlumpur, ia ditembaki oleh pasukan skirmisher Rusia yang secara ajaib meleset setiap tembakan. Tentara Prancis di dekatnya mengusir mereka dan membawanya ke tempat aman. MacDonald kemudian mengenang, basah kuyup, terengah-engah dan gemetar. Marsekal Marmont memberinya seekor kuda. Ia menginginkan lebih banyak pakaian kering, tetapi pakaian itu tidak tersedia. Hancurnya jembatan itu mengubah kekalahan menjadi bencana. Ribuan prajurit terbaik Prancis yang terputus dan terkepung akhirnya ditangkap. Medan yang awalnya merupakan tempat Napoleon melawan Eropa telah menjadi kuburan bagi kekaisarannya. Jalan penaklukan kaisar yang panjang berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kemunduran. Saat ia berkuda ke barat menuju Prancis, meriam-meriam masih bergemuruh di belakangnya. Eropa bersatu bukan untuk perdamaian, melainkan untuk mengakhiri Napoleon, dan di Leipzig mereka telah melakukannya. Kemenangan Sang Raja. Menjelang malam tanggal 19 Oktober, suara meriam akhirnya tak terdengar lagi. Asap masih menggantung di atas Leipzig bagai kain kafan, dan ladang-ladang di luar kota berbau mesiu, darah, dan kayu bakar. Di tengah reruntuhan kota, di bawah langit musim gugur yang kelabu, 3 raja bertemu di tengah reruntuhan. Tsar Alexander dari Rusia, Kaisar Franciscus dari Austria, dan Raja Frederick William dari Prusia. Mereka berkumpul dalam kemenangan, dikelilingi oleh para ajudan dan prajurit yang terlalu terkejut untuk bersorak. Bagi mereka ini adalah pembenaran. Setelah bertahun-tahun dipermalukan di tangan Napoleon, raja-raja Eropa telah bersatu dan menang. Namun, bahkan ketika mereka bergandengan tangan dan memberi hormat kepada panji-panji mereka, skala kerugian yang telah mereka alami sungguh mencengangkan. Leipzig bagaikan rumah pembantaian. Jumlah korbannya tak pernah diketahui secara pasti, tetapi hanya dalam 4 hari. Tentara sekutu menderita lebih dari 52.000 korban, termasuk orang yang tewas, terluka, atau hilang. Kerugian Napoleon bahkan lebih parah. Ia kehilangan 47.000 orang tewas dan terluka, 35.000 lainnya ditawan dan 325 senjata direbut kembali. Lebih banyak orang tewas dan terluka di Leipzig dibandingkan pertempuran Eropa manapun,
sebelum kengerian Perang Dunia Pertama. Pertempuran itu merupakan pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah hingga saat itu, dengan perebutan bukan hanya antar pasukan, tetapi juga antar bangsa, cita-cita dan batas ambisi seseorang. 2 hari kemudian, Sir George Jackson, Duta Besar Inggris untuk Austria, berkuda melintasi medan perang bersama Pangeran Metternich, Menteri Luar Negeri Austria yang penuh perhitungan. Mereka tidak siap dengan apa yang mereka saksikan. Sebuah pertunjukan yang lebih memuakkan dan memuakkan. Hampir tak mungkin mereka melangkah maju tanpa melewati mayat seorang pria malang, penuh luka dan berlumuran darah. Seorang lainnya mungkin tanpa lengan atau kaki. Di sana-sini ada belalai tanpa kepala atau hanya kepala, yang membuat kuda-kuda kami terhuyung atau terlonjak ke samping. Melihat wajah-wajah orang mati yang tertunduk itu membuat darah berdesir. Mereka melintasi medan kejayaan ini secepat mungkin. Akhirnya medan perang Leipzig bukan lagi medan perang, melainkan kuburan bagi puluhan ribu orang dan monumen bagi kesombongan dan kebodohan manusia. Bagi Napoleon, kekalahan itu merupakan bencana besar. Ia bukan hanya kalah dalam satu pertempuran, tetapi juga kalah dalam perang bagi Jerman, dan dengan itu ia juga kalah dalam perancah rapuh kekaisarannya. Kepercayaan Eropa pada ketangguhannya telah hancur. Dengan hanya 80.000 orang yang selamat, Napoleon memulai perjuangan berat menuju perbatasan Prancis. Grande Armée yang dulunya megah kini hanya bayangan dirinya sendiri. Lelah, berlumuran darah, dan dihantui oleh apa yang telah mereka tinggalkan. Tidak ada harapan penyelamatan bagi 100.000 orang yang terjebak di garnisun di seluruh Jerman dan Polandia. Terputus, terkepung, dan dilupakan, mereka akan terus berjuang dalam isolasi. Beberapa bertahan selama 5 bulan lagi sebelum menyerah. Di Leipzig, Napoleon tidak hanya kehilangan pasukan dan senjata, tetapi juga kesetiaan. Marsekal Joachim Murat, saudara iparnya dan Raja Napoli yang flamboyan, berkuda untuk berpamitan. Murat bersumpah setia selamanya, kata-katanya berkilauan seperti seragamnya. Namun di balik pesonanya yang terpoles, tersimpan pengkhianatan. Dalam hitungan hari, ia diam-diam bernegosiasi dengan sekutu, berencana menyelamatkan tahtanya dan meninggalkan orang yang telah mengangkatnya menjadi raja. Inilah terakhir kalinya kedua pria itu bertemu. 11 hari setelah bencana di Leipzig, mundurnya Napoleon berubah menjadi perjuangan lain untuk bertahan hidup. Di dekat kota Hanau, ancaman baru muncul dengan 40.000 tentara Bavaria yang dulu sekutunya, kini bersiap melawannya di bawah Jenderal von Wrede. Von Wrede telah bertugas di bawah Napoleon dalam banyak kampanye dan kini ia ingin menghalangi jalan pulang kaisar. Saat Napoleon mengamati garis pertahanan Bavaria, ia tersenyum tipis dan getir lalu berkata kepada stafnya, "Aku mengangkatnya menjadi seorang bangsawan, tetapi aku tidak bisa mengangkatnya menjadi seorang jenderal." Kemudian, dengan keyakinan tenang bak seorang jenius tua, ia memerintahkan garda kekaisaran ke garis depan. Garda itu maju bagai gelombang hitam, jenderang berdentuman menembus asap. Serangan mereka menghancurkan garis pertahanan Bavaria dalam badai tembakan senapan dan meriam, memaksa pasukan von Wrede mundur dan membuka jalan menuju Prancis. Bahkan dalam kekalahan, Napoleon telah menunjukkan bahwa ia masih seorang panglima perang. 3 hari kemudian, sisa-sisa pasukan Grande Armée yang hancur mencapai Mainz. Napoleon sendiri terus maju ke Paris, mendahului pasukannya yang kelelahan. Ia perlu menghadapi pertempuran politik baru untuk mengatasi bencana dan menggalang kekuatan bangsa yang kini semakin meragukannya. Di belakangnya, kekaisarannya runtuh sedikit demi sedikit. Pada tanggal 4 November, kekuatan koalisi secara resmi membubarkan Konfederasi Rhine, jaringan negara-negara Jerman yang pernah menjadi tulang punggung dominasi Napoleon di Eropa Tengah. Banyak negara bagian ini, termasuk Bavaria, Saxon, dan Württemberg, kini berbalik melawannya, bergabung dalam perang sebagai musuh-musuhnya. Di provinsi-provinsi Iliria, pemberontakan dan invasi Austria yang dibantu oleh Angkatan Laut Inggris mengakhiri kekuasaan Prancis sepenuhnya. Di Italia Utara, anak tiri Napoleon,
Raja Muda Eugène de Beauharnais, terus mundur di hadapan pasukan Austria von Hiller. Posisinya semakin runtuh setiap harinya. Jauh di utara, di Hamburg, Marsekal Davout yang tabah bertahan dengan 34.000 orang, dikepung dan dikepung, menolak untuk menyerah. Meskipun perbatasan Prancis menyusut, kantong-kantong kekaisaran masih berjuang dengan gigih karena kalah jumlah, terputus, tetapi tak terpatahkan. Menjelang musim dingin tahun 1813, Kekaisaran Napoleon berada di ambang kehancuran. Musuh-musuhnya mendekat dari segala arah, termasuk Austria dari timur, Prusia dari utara, dan Britania dari laut. Eropa kini bersatu untuk menghancurkannya. Namun, Kaisar belum tamat. Kekalahan telah merenggut kekuasaannya, tetapi bukan kecemerlangannya. Dalam kampanye berikutnya, ia harus berjuang untuk bertahan hidup. Dan di sana, di tanah kelahirannya sendiri, menghadapi segala rintangan yang mustahil, Napoleon Bonaparte akan kembali mengingatkan dunia mengapa ia pernah disebut sebagai panglima perang. Pertempuran Leipzig, pertempuran antar bangsa yang agung, menandai awal kejatuhannya, tetapi bukan akhir dari legendanya. Jatuhnya seorang kaisar. Musim dingin terasa berat di seluruh wilayah Prancis. Kekaisaran Napoleon yang dulunya perkasa telah salju Rusia, ladang Leipzig yang berlumuran darah, dan pengkhianatan sekutunya telah melucuti hampir segalanya darinya. Kini, di bulan-bulan awal tahun 1814, perang kembali berkobar. Untuk pertama kalinya sejak ia merebut kekuasaan, Prancis sendirilah yang menjadi medan perang. Pasukan sekutu yang berkekuatan hampir 1 juta orang mendekat dari segala arah. Di utara datanglah pasukan Silesia pimpinan Blücher, badai Prusia dan Rusia yang haus balas dendam. Di tenggara, pasukan Bohemia pimpinan Schwarzenberg yang besar menerobos lembah-lembah bersalju, panji-panji Austria berkilauan di balik kabut. Dan yang menghalangi mereka dari Paris hanyalah Napoleon. Namun, ini bukanlah orang yang sama yang telah berbaris penuh kemenangan melintasi Eropa. Sang kaisar lelah, kekaisarannya berlumuran darah. Namun pikiran, tekad, dan bakatnya dalam berperang membara seperti sebelumnya. Musuh-musuhnya percaya bahwa mereka sedang mengejar api yang hampir padam. Mereka salah. Pada Januari 1814, Napoleon mengumpulkan pasukan sebanyak yang ia bisa. Para veteran yang mengikutinya dari Austerlitz ke Moskow berdiri berdampingan dengan para wajib militer berwajah segar, anak-anak laki-laki yang belum cukup umur untuk memegang senapan. Secara keseluruhan, ia hanya mampu mengumpulkan 70.000 orang untuk menghadapi musuh yang jumlahnya hampir 10 kali lipat. Setiap desa, setiap persimpangan jalan, setiap sungai menjadi benteng. Ia bergerak cepat melintasi dataran es Champagne, membaca pergerakan musuh seperti baris-baris dalam buku yang familiar. Ia tidak berilusi. Prancis sedang diserbu. Namun jika ia dapat menyerang dengan cepat dan memecah belah pasukan sekutu, ia mungkin masih bisa menyelamatkan tahtanya, bahkan mungkin memaksakan perdamaian. Kemudian tibalah salah satu kampanye paling brilian dalam kariernya, 6 hari kejayaan. Di awal Februari, pasukan Prusia Blücher dengan nekat maju di depan pasukan utama sekutu mengira Napoleon sudah tak berdaya. Namun, sang kaisar bergerak secepat elang. Hanya dalam 6 hari dari tanggal 10 hingga 15 Februari, ia menyerang 4 kali di Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, dan Fauchamps. Memusnahkan kor Prusia dan Rusia yang hancur satu demi satu. Salju turun tebal di medan perang sementara meriam Prancis meraung dan asap senapan mengepul di ladang yang membeku. Para prajurit muda wajib militernya bertempur seperti orang kesurupan, terinspirasi hanya dengan melihatnya. Sosok mungil bermantel abu-abu, tenang dan pantang menyerah di tengah kekacauan. Dalam 6 hari yang penuh amarah itu, Napoleon telah mengubah bencana menjadi kemenangan. Ia telah menghancurkan atau mengalahkan hampir 17.750 korban di pasukan Blücher dan sekali lagi mengejutkan Eropa. Untuk sesaat yang singkat dan menyilaukan, Prancis kembali percaya. Namun kemenangan tak dapat bertahan lama. Untuk setiap kor sekutu yang dihancurkan Napoleon, 2 kors lagi menyeberangi Rhine di belakangnya.
musuh sedang belajar. Mereka menghindari pertempuran ketika Napoleon mendekat dan terus maju ketika Napoleon berbalik. Mereka seperti serigala, berputar-putar, menunggu saat untuk mendekat. Saat Februari berganti Maret, Kaisar terpaksa bertempur di mana-mana sekaligus. Utara untuk mengusir Blücher, selatan untuk memperlambat Schwarzenberg, barat untuk menjaga jalan menuju Paris. Stafnya nyaris tak tidur. Prajuritnya berbaris menembus salju dan lumpur, hingga sepatu bot mereka rusak. Namun ia tetap bertempur. Di Kraune, pasukan Prusia mempertahankan dataran tinggi dengan senjata-senjata mereka menghujani pasukan Prancis dengan kematian. Napoleon menunggang kuda menembus tembakan meriam, kudanya berbusa, wajahnya pucat pasi. Kemudian pasukan Prancis menyerbu punggung bukit di bawah hujan besi, merebut posisi itu dengan pengorbanan yang sangat besar. Namun, meskipun ia telah memenangkan pertempuran, Kaisar dapat melihat kebenaran di mata anak buahnya. Percikan api itu memudar. Pada pertengahan Maret, pasukan koalisi berkumpul kembali dan maju dengan kekuatan yang luar biasa. Napoleon mencoba satu manuver berani terakhir, bergerak ke timur untuk mengancam jalur pasokan mereka, berharap dapat memaksa mereka mundur. Namun para komandan sekutu mengabaikannya. Sebaliknya, mereka langsung menyerang Paris. Kaisar bergegas kembali melintasi pedesaan, mendorong pasukannya yang kelelahan siang dan malam. Ia tiba di ibu kota terlambat. Pada 30 Maret 1814, sekutu menyerbu pertahanan kota. Tua maupun muda bertempur berdampingan, termasuk pasukan reguler Prancis, Garda Nasional, bahkan mahasiswa dari École Polytechnique yang menjaga barikade. Namun mereka tak mampu bertahan. Menjelang malam, Paris telah jatuh. Ketika Napoleon mendengar berita itu, ia terdiam cukup lama. Kemudian ia hanya berkata, "Aku harus pergi ke Fontainebleau." Di istana Fontainebleau, dikelilingi oleh para jenderalnya yang tersisa, Napoleon masih menolak untuk menyerah. Ia mondar-mandir di Aula Marmer, merencanakan serangan balik, bermimpi mengumpulkan pasukan baru dari selatan. Namun, satu persatu, para marsekalnya datang kepadanya, tetapi Prancis kelelahan dan perang pun kalah. Pada 6 April 1814, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis dan penguasa Eropa, turun takhta. Pria yang pernah memahkotai dirinya dengan kejayaan kini menandatangani namanya dalam diam, menandai berakhirnya sebuah era. Ia meminta untuk berbaris sekali lagi bersama para prajuritnya, untuk mengucapkan selamat tinggal. Di halaman Fontainebleau, dikelilingi oleh garda kekaisaran, ia menaiki tangga dan memandang ke bawah kepada orang-orang yang telah mengikutinya melewati satu dekade pertempuran dan penaklukan, mengucapkan selamat tinggal atas jasa mereka. Air mata mengalir di pipi para veteran yang telah berjuang keras saat ia mencium bendera 3 warna itu. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, naik ke keretanya dan pergi. Pengasingan Napoleon ke Pulau Elba terasa seperti akhir kisahnya. Ia telah kehilangan kekaisarannya, pasukannya, dan mahkotanya. Eropa bernapas lega, meyakini badai telah berlalu. Namun, api semangat Napoleon Bonaparte tak mudah padam. Bahkan saat ia berlayar menuju Cakrawala Biru, pikiran kaisar sudah berputar. Sungguh, dunia belum melihat akhir darinya. Kurang dari setahun kemudian, sang elang akan bangkit kembali dan Eropa akan gemetar sekali lagi.